Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kembali lagi bersama saya Hadianur, dan kali ini kita akan membahas materi lanjutan kita, yaitu mengenai latihan soal pada materi pola bilangan barisan dan deret kelas 8 SMP. Nah, bagaimana sih tipe-tipe soal yang sering keluar pada materi tersebut? Baik, langsung saja kita simak. Yang pertama itu adalah tipe soal menentukan pola, ya. Nah, jadi misalnya seperti ini nih soalnya nih. Banyak lingkaran pada gambar ke-15 pada pola di bawah ini adalah. Nah, kita perhatikan di sini ada 3 buah gambar ya. Yang pertama gambar susunan lingkaran terdiri dari 3 buah lingkaran. Gambar yang kedua susunan lingkaran terdiri dari 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 8 lingkaran. Gambar yang ketiga ada 1 2 3 4 5, ke atas 3 berarti 5 kali 3 ada 15 lingkaran. Nah, kalau kita disuruh mencari gambar ke-15 berarti kita harus tahu dulu polanya seperti apa. Nah, kita perhatikan pada gambar yang pertama ini terdiri dari 1 baris. Gambar yang kedua 2 baris. Gambar yang ketiga 3 baris ya. 3 baris ke bawah maksudnya. Sehingga kita bisa tentukan nanti pada pola ke-15 itu gambarnya akan terdiri dari 15 baris ke bawah ya. Nah, sedangkan untuk yang ke sampingnya pada pola pertama ada 3 baris, pola kedua ada 1 2 3 4, pola ketiga ada 5 1 2 3 4 5. Nah, sehingga bisa kita tuliskan berarti pola pertama ini adalah, anggap saja pola yang pertama berarti N sama dengan 1 ya. Pola yang pertama itu berarti N ditambah 2. Nah, ininya ya. Kemudian pola yang kedua berarti N sama dengan 2, berarti di sini N ditambah 2. Ya kan, karena ada 4 bola di sininya. Sedangkan yang di sini ada 5 bola, berarti N-nya 3 di sini, berarti N ditambah 2 juga. Sehingga polanya adalah N ditambah 2. Maka untuk pola yang ke-15 berarti N ditambah 2 juga, alias 15 ditambah 2, yaitu 17. Sehingga banyak lingkarannya itu adalah, kalau ke samping ini berarti ada 17 bola dan ke atas ada 15 baris. Maka kita kalikan saja, berarti 17 dikali 15, hasilnya adalah 255 lingkaran ya. Nah, sekarang tipe soal yang kedua menentukan suku berikutnya dari barisan bilangan. 3 suku berikutnya dari barisan bilangan 1, 5, 11, 19, dan seterusnya adalah, apakah yang A 29, 42, 56, apakah yang B 29, 41, 55, apakah yang C 29, 40, 52, atau yang D 29, 39, 49. Nah, caranya kita perhatikan barisan bilangan ini memiliki suatu pola ya pastinya. Jadi kalau kita lihat ini, kalau kita bikin seperti ini, berarti 1 kemudian menuju ke 5 ini berarti kan ditambah 4. Kemudian 5 menuju ke 11 ini ditambah 6. Kemudian 11 menuju ke 19 ini berapa selisihnya? Ditambah 8 ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini adalah tambah 4 tambah 6 tambah 8. Jadi otomatis bilangan berikutnya itu nanti akan menjadi ditambah 10. Nah, dan seterusnya ini ditambah 12. Jadi ditambah dengan bilangan-bilangan genap. Ditambah lagi dengan 14. Sehingga 3 bilangan berikutnya atau 3 suku berikutnya dari barisan bilangan ini adalah 19. Kemudian kita tambah 10. Itu menjadi 29 ya. Berarti 29. Kemudian tambah 12. Berarti di sini 29. Kemudian ditambah 12, tambah 12 ya. Berarti menjadi 1 tahan 1 41. Nah, berarti 41 di sini. Kemudian tambah lagi dengan 14. Nah, berarti kita tambah 14, hasilnya 55. Sehingga jawabannya adalah yang mana? 29, 41, 55. Jadi yang B. Oke, gampang sekali ya. Nah, sekarang yang ketiga, menentukan rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Nah, sekarang kita membahas aritmatika.
Diberikan barisan aritmetika 1, 4, 7, 10, 13, 16, dan seterusnya. Rumus suku ke N dari barisan di atas adalah apakah yang A, apakah yang B, apakah yang C, atau yang D. Nah, cara menyelesaikannya, pertama kita harus tentukan dulu suku pertama dan beda antar suku dari barisan aritmetika tersebut. Nah, karena di sini yang pertamanya adalah 1, berarti A atau suku pertamanya adalah 1. Kemudian beda antar sukunya bisa kita cari dengan cara U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2 atau U4 dikurangi U3 ya, dan seterusnya. Nah, di sini kita ambil yang paling kecil saja angkanya, yaitu U2 dikurangi U1, yaitu 4 dikurang 1, hasilnya 3. Nah, setelah dapat suku pertama dan bedanya, maka kita masukkan ke rumus ini. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Sehingga UN sama dengan A-nya 1 ditambah N kurang 1 kali B. B-nya 3 tadi. Kemudian ini kita kalikan ya. N kali 3 itu menjadi 3N. Kemudian negatif 1 kali 3 menjadi negatif 3. Nah, lalu di sini yang sejenis kita jumlahkan saja atau kita kurangkan, berarti 1 dikurangi 3. Ini kan sejenis ya. Jadi 1 dikurang 3 itu hasilnya adalah negatif 2. Jadi negatif 2 ditambah 3N. Nah, karena di pilihan nggak ada negatif 2 ditambah 3N, ini bisa kita tukar posisinya sehingga menjadi 3N dikurang 2. Atau jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang B. Oke, gampang sekali ya. Nah, lanjut. Yang keempat, menentukan suku ke N dari barisan aritmetika. Tipe soal yang pertama yang sering keluar untuk menentukan suku. Suku ke-21 dari barisan bilangan 12, 18, 24, 30, dan seterusnya adalah apakah yang A, apakah yang B, apakah yang C, atau yang D. Caranya, seperti yang tadi kita tentukan dulu nilai suku pertama, yaitu ini 12, dan beda, yaitu 18 dikurangi 12. Hasilnya 6. Nah, setelah dapat ini, kita bisa mencari nilai U21 atau suku ke-21 dengan rumus yang ini tadi juga, yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Karena yang ditanyakan adalah U ke-21, berarti N-nya kita ganti dengan 21. Sehingga menjadi U21 sama dengan A-nya 12, ditambah N-nya tadi 21, dikurang 1 kali B, B-nya 6. Nah, sama dengan 12-nya turun, 21 kurang 1 kan 20, berarti 20 dikali 6. Hasilnya 12 ditambah 20 kali 6, 120, jadi 12 ditambah 120. Hasilnya adalah 132. Jadi jawabannya mana? Jawabannya adalah yang A. Oke, gampang sekali ya. Nah, sekarang tipe soal yang kelima masih menentukan suku ke N dari barisan aritmetika. Nah, sekarang tipe soal yang kedua yang sering keluar seperti apa? Seperti ini nih. Diketahui dua buah suku, yaitu suku ke-5 dan suku ke-8 adalah 14 dan 23. Nilai suku ke-30 adalah apakah yang A, yang B, yang C, atau yang D. Nah, cara menyelesaikannya pertama-tama kita tuliskan dulu suku ke-5 dan suku ke-8. Suku ke-5-nya kan 14, berarti U5 sama dengan 14. Suku ke-8-nya 23, berarti U8 sama dengan 23. Nah, kita ada trik khusus cara cepatnya mencari nilai B-nya langsung. Yaitu caranya yang diketahui ini kita kurangkan. Yang lebih besar dulu. U8 kan lebih besar ya, 8 dengan 5 kan lebih besar 8 daripada 5. Jadi U8 dikurangi U5. Kemudian dibagi dengan angkanya, yaitu 8-nya ini dikurangi 5. Sama dengan U8 kan 23, kurangi U5, U5-nya 14, berarti 23 dikurangi 14 per 8 dikurang 5 ya. 23 dikurang 14 itu kan 9. 8 kurang 5 itu 3, berarti 9 dibagi 3, hasilnya adalah 3. Nah, dapat nilai B-nya. Nah, setelah dapat nilai B-nya, kita bisa langsung menentukan suku ke-30 tanpa mencari nilai suku pertama. Jadi kita nggak usah mencari suku pertama, kita langsung bisa menentukan nilai suku ke-30.
Caranya seperti ini. Boleh kita ambil suku ke-8. Jadi U30 ini adalah suku ke-8 ditambah 22 kali B. Karena suku ke-8 jaraknya dengan suku ke-30 itu adalah 22 suku ya. Jadi bisa kita tuliskan di sini 22B. Jadi 22 ini dapat dari selisihnya 30 dikurangi 8 ya. Nah, sama dengan U8 tadi di sini 23. Jadi 23 ditambah 22 dikali B. B-nya 3. Sama dengan 23 ditambah 66. Hasilnya adalah 89. Atau kalau mau mengambil yang U5 juga boleh. Karena diketahui U5-nya kan 14. Berarti U30 sama dengan U5 ditambah selisihnya berapa? 30 dengan 5. 30 dikurang 5 itu kan selisihnya 25. Jadi di sini 25B ya. Kemudian kita masukkan nilai U5-nya 14. Berarti 14 ditambah 25 dikali 3 karena B-nya 3. 25 kali 3 itu kan 75. Jadi 14 tambah 75 hasilnya adalah 89. Nah, sama ya. Sehingga jawabannya adalah yang C, oke? Nah, lanjut tipe soal yang ke-6. Menentukan banyak suku barisan aritmetika. Diberikan barisan aritmetika 1, 7, 13, 19 dan seterusnya sampai 61. Banyak suku bilangan pada barisan di atas adalah apakah yang A, yang B, yang C, atau yang D. Cara menyelesaikannya, pertama kita tuliskan dulu suku pertamanya yaitu 1, kemudian bedanya 7 dikurangi 1 yaitu 6. Nah, kemudian kita menggunakan rumus yang ini juga. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Namun di sini UN-nya itu kita anggap suku terakhir yaitu 61. Jadi UN sama dengan 61. Jadi N-nya ini berapa? Suku keberapakah 61 ini? Itu maksudnya. Nah, caranya kita pakai rumus itu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. UN-nya 61 ya. Kemudian A-nya 1 ditambah N. N-nya yang kita cari dikurang 1 dikali B. B-nya 6. Nah, ini kita kalikan dulu. Jadi N dikali 6. Kemudian nanti dikurangi 1 kali 6. Hasilnya 61 sama dengan 1 ditambah N kali 6 itu 6N. Dikurang 1 kali 6 itu adalah 6. Nah, ini kita bisa kurangkan ya, karena sejenis ya, 1 dikurang 6. 1 dikurang 6 hasilnya adalah negatif 5. Lalu negatif 5-nya kita pindah ruas ke ruas kiri sehingga menjadi positif 5. Jadi 61 tambah 5 hasilnya 66 sama dengan 6N. Maka nilai N-nya adalah 66 dibagi 6 yaitu 11. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, bisa dimengerti ya. Nah, sekarang tipe soal yang ke-7, menentukan jumlah deret aritmetika. Diketahui deret aritmetika 27 tambah 24 tambah 21 tambah dan seterusnya. Jumlah 20 suku pertama deret tersebut adalah apakah yang A, apakah yang B, apakah yang C, atau yang D. Caranya deretnya seperti ini. Nah, karena dia bicara deret, maka kita akan menggunakan rumus deret di sini. Nah, dari deret ini diketahui nilai A-nya adalah suku pertama yaitu 27 dan bedanya berarti 24 dikurangi 27. Hati-hati jangan terbalik. Jangan yang besar dikurangi yang kecil, tapi suku kedua dikurangi suku yang pertama ya. 24 dikurangi 27, hasilnya negatif 3. Nah, sekarang kita akan mencari jumlah 20 suku pertama atau yang disimbolkan dengan S20. Nah, kita akan gunakan rumus yang kedua ini, yaitu N per 2 dalam kurung 2A ditambah N kurang 1 kali B. Kenapa bukan yang ini kita pakai? Karena yang ini UN-nya belum diketahui, nggak usah kita pakai rumus yang ini ya. Dan kita pakai rumus yang di bawah saja. Jadi N-nya di sini 20, jadi S20 sama dengan N per 2, N-nya kita ganti dengan 20, 20 per 2. Dalam kurung 2 kali A, A-nya 27 tadi. Kemudian ditambah N, N-nya 20 lagi, 20 kurang 1 kali B. B-nya adalah negatif 3.
20 per 2 itu adalah 10. 2 dikali 27 itu 54. Ditambah 20 kurang 1 itu 19. 19 nanti kita kalikan dengan negatif 3. Hasilnya adalah negatif 57 ya. 19 dikali negatif 3. Nah, yang dalam kurung ini kita hitung dulu nih. 54 dikurangi 57 adalah negatif 3. Jadi 10 dikali negatif 3. Hasilnya adalah negatif 30. Jadi jawabannya adalah yang B ya, negatif 30. Nah, sampai sini dulu pembahasan kita mengenai soal-soal yang sering keluar pada materi pola bilangan barisan dan deret. Kita akan lanjutkan di part 2. Terima kasih telah menonton video sampai selesai. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.